Teman-teman, pada bagian yang ketiga ini pembahasan topik balancing nutrien rasio, saya ingin lebih banyak membahas tentang beberapa hasil riset daripada para saintis di bidang kelautan yang berkaitan dengan balancing nutrien. Lebih jauhnya adalah terkait dengan rasio yang sedang kita perbincangkan. Dari beberapa hasil penelitian daripada para ahli ini, konsensus umum daripada hasil riset kelautan menyimpulkan bahwa di lautan nutrien tinggi itu tidak positif untuk koral. Nitrogen yang sangat tinggi disebut akan mengganggu pertumbuhan koral, tetapi di lain sisi fosfat itu dibutuhkan, sangat membantu untuk meningkatkan kalsifikasi daripada koral. Dengan catatan bahwa pada level yang lebih daripada batas yang dibutuhkan oleh koral, maka akan menimbulkan efek kerentanan pada kerangka koral, pada skeleton koral, sehingga menjadi rapuh. Lalu riset berikutnya, para ahli ini memperbandingkan dua kelompok koral yang berbeda. Satu kelompok koral yang tidak ataupun yang sedikit dihuni oleh ikan. Satu kelompok koral lainnya adalah kelompok koral yang dipenuhi oleh ikan-ikan, di mana koral itu menjadi tempat persembunyian daripada ikan-ikan tersebut. Dan hasilnya adalah kontradiktif daripada kesimpulan awal yang pertama. Mereka menemukan bahwa koral-koral dengan kondisi nutrien yang jauh lebih tinggi, dengan kehadiran daripada ikan-ikan itu yang memberikan tambahan nutrien berupa sekresi daripada ikan ini, justru membuat koral-koral itu menjadi tumbuh jauh lebih cepat, jauh lebih baik daripada koral-koral yang tidak dihuni oleh ikan atau sedikit ikannya. Tolong dicatat ini. Lalu yang berikutnya, sejumlah penelitian lain juga menemukan bahwa peningkatan nitrogen, kalau kita katakanlah nitrat, dalam air akan terbukti mendorong pertumbuhan zooxanthellae, alga zooxanthellae, dan menghasilkan kepadatan yang lebih tinggi, dengan artinya akan menghasilkan kualitas warna karena dia memberikan pigmen terhadap warna. Dan tanpa efek samping. Studi lain membuktikan bahwa bila koral tersebut terpapar nitrogen yang terlalu tinggi dari batas toleransinya, kita tahu batas toleransi koral zooxanthellae itu sampai 70 berbanding 1, maka koral akan rentan terhadap bleaching bila terkena intensitas panas yang terlalu tinggi ataupun mengalami proses stres. Tetapi dengan catatan kondisi rentan terhadap bleaching ini bila koral itu kekurangan unsur fosfat. Jadi kalau unsur fosfatnya cukup dan balance rasionya terpenuhi sesuai toleransi koral, maka tingkat stresnya menjadi normal. Jadi kesimpulan pertama daripada beberapa hasil penelitian ini, saya simpulkan, satu, koral memiliki toleransi tinggi terhadap nitrogen, mempunyai kebutuhan lebih tinggi terhadap nitrogen, karena dari video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa rasio dari koral dan zooxanthellae ini bisa sampai 70 berbanding 1. Tetapi dengan catatan harus dengan keberadaan daripada fosfat sesuai toleransinya. Artinya fosfat harus ada dan sesuai dengan rasio yang dibutuhkan oleh koral. Yang kedua, fosfat itu harus ada karena untuk apa? Karena dibutuhkan untuk pertumbuhan koral. Tapi sekali lagi tidak boleh terlalu banyak karena akan menyebabkan kerapuhan daripada kerangka koral. Artinya
rasionya nggak boleh kecil antara nitrogen sama fosfat, sehingga fosfatnya jadi banyak. Dan kalau fosfatnya banyak, rasionya terlalu kecil, maka akan menyebabkan kerapuhan pada kerangka koral. Yang ketiga, kesimpulan pertama saya adalah bahwa balance nutrien rasio berarti jauh lebih tinggi daripada Redfield rasio. Nah, baik, sekarang saya ingin menyampaikan sebuah hasil eksperimen dari para ahli ini yang membuktikan beberapa hal penting daripada bagian daripada pembahasan kita. Kita akan memperhatikan pada gambar. Pada gambar ini adalah koral Montipora yang diteliti dan dijadikan sebagai eksperimen. Pada bagian A paling kiri, koral berada pada kondisi air dengan low nitrat, low fosfat. Kalau kita ini udah undetect semua aja. Kondisi koral pada kondisi low nitrogen, low fosforus atau low nitrat, low fosfat ini tumbuh dengan cukup baik, tapi zooxanthellae lainnya kurang bertumbuh dengan baik sehingga warna menjadi pucat. Kelebihan daripada kondisi low nutrien ini adalah tingkat stresnya rendah. Lalu kita beralih ke samping kanan, pada gambar samping kanan. Jadi ada tanda panah. Sorry. Jadi di situ koral dilakukan enrichment daripada nutriennya dengan menggunakan balance nutrient enrichment. Sayang sekali saya tidak mendapatkan datanya berapa balancing rasionya yang digunakan. Di situ di bagian B, koral berada pada high nitrat dengan sebutan high phosphate supply. Artinya fosfat supply-nya tercukupi, tapi dia berada pada high nitrat. Dan koral pada kondisi ini berada pada kualitas yang sangat baik. Zooxanthellae tumbuh dengan sempurna dengan kepadatan yang sangat tinggi, menghasilkan kualitas warna. Kalau di sini kelihatannya gelap, tapi kalau menggunakan cahaya biru pasti akan sangat terang sekali. Itu menghasilkan kualitas pertumbuhan koral yang sangat baik. Sebaliknya kita akan sebelumnya saya sampaikan bahwa pada kondisi ini tingkat stresnya normal. Sebaliknya pada bagian bawah, gambar bawah Montipora ini, dari A itu dilakukan penambahan hanya unsur nitrogennya saja, nitratnya saja. Nitratnya dibuat tinggi, sementara fosfatnya sangat rendah. Nah, pada kondisi ini koral tetap bertumbuh dengan cukup baik. Zooxanthellae juga cukup baik, tapi kepadatannya kurang. Sehingga warnanya tidak terlalu padat dan kualitas pertumbuhannya daripada Zooxanthellae ini tidak terlalu sempurna. Permasalahan dalam kondisi high nitrat dengan sangat too low daripada fosfat ini membuat kondisi tingkat stresnya agak tinggi daripada koral Montipora ini. Nah, dari contoh eksperimen ini saya mengambil kesimpulan kedua, bahwa koral jelas butuh nitrogen nitrat yang lebih tinggi, terutama karena Zooxanthellae, alga Zooxanthellae ini mempunyai tingkat rasio yang lebih tinggi sampai 70:1. Kalau menggunakan rasio ataupun kondisi nutrien low to low, nitrat low, fosfat low, maka membuat koral tumbuh dengan lambat. Zooxanthellae juga tidak padat. Meskipun proses fotosintesis berjalan normal, kelebihannya adalah hanya pada tingkat stres yang rendah. Lalu yang kedua,
kondisi high nitrat dengan high fosfat sesuai rasio dengan balance daripada nutrient enrichment, artinya rasionya tinggi antara nitrat dengan fosfat dalam koridor yang tertoleransi, maka kualitas daripada koral bertumbuh dengan sangat baik, zooxanthellae juga padat, kualitas warna sangat baik, dan tingkat stresnya normal. Lalu pada kondisi rasio high nutrient to low fosfat, artinya rasionya terlalu tinggi, maka koral tetap dapat bertumbuh dengan baik, fotosintesis juga baik, tapi zooxanthellae tidak terlalu padat. Persoalannya pada kondisi high nitrat dan too low fosfat, artinya rasionya terlalu tinggi daripada batas toleransinya, akan menyebabkan kondisi stresnya tinggi. Nah, itu kesimpulan yang kedua daripada contoh daripada eksperimen yang saya bisa dapatkan. Sekarang saya akan memberikan contoh lainnya. Hasil eksperimen pada closed system di mana para ahli saintis kelautan ini mencoba meneliti dengan eksperimen koral yang ditampung pada closed system, kalau kita katakan closed system atau holding system di penampungan koral. Nah, Eupelia paradivisa koral ini seperti teman-teman bisa lihat pada kolom A, itu di atas adalah koral yang dipelihara pada high nutrient, kebetulan angkanya ada. Jadi fosfatnya adalah 0,3, nitratnya adalah 7. Sehingga kalau saya hitung rasionya kurang lebih 23:1. Lalu yang bawah adalah koral yang dipelihara ataupun diteliti pada kondisi low nutrient. Angkanya juga ada. Angkanya adalah fosfatnya 0,006. Kalau udah di test kit mungkin sudah undetect. Dan nitratnya adalah 0,7. Jadi kondisi ini mungkin kalau test kit undetect. Dan kalau kita hitung rasionya ini sudah over rasio, yaitu 116:1. Nah, dari masing-masing kelompok high nutrient dan low nutrient ini diperlakukan dua hal yang berbeda. Yang high nutrient maupun yang low nutrient ini, satu diberi makan dengan pakan koral dengan nutrien tambahan berupa pakan koral, satu tidak diberi makan. Dan hasilnya pada kolom B teman-teman bisa lihat, koral dengan high nutrient dengan rasio yang tadi saya sebutkan 23:1, tanpa diberi makan dia tumbuh normal, tumbuh dengan baik, zooxanthellae tumbuh dengan baik, kualitas warna sangat baik. Tanpa diberi makan dia tumbuh baik. Pada high nutrient dengan rasio 23:1. Lalu koral pada high nutrient rasio 23:1 ini yang diberi makan, pertumbuhannya lebih besar lagi, lebih baik lagi. Karena menurut hasil penelitian bahwa koral dengan high nutrient ini dengan rasio 23:1 ini memanfaatkan kurang lebih 30-40% daripada pakan koral yang diberikan kepada mereka. Sehingga pertumbuhannya lebih baik. Sebaliknya, koral dengan low nutrient dengan yang undetect semua itu atau yang dengan rasio over rasio 116:1, koral yang tidak diberi makan mengecil dan kemudian terindikasi akan mati. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Sementara koral yang low nutrient ini yang diberi makan memanfaatkan 100% daripada pakan koral yang diberikan kepada mereka untuk tetap bertahan hidup.
Tapi meskipun bertahan hidup, kualitasnya jauh daripada yang berada pada high nutrient dengan rasio 23:1. Warnanya juga jelas agak pucat karena zooxanthellae lainnya kurang bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan koralnya juga jauh lebih kecil daripada yang high nutrient. Nah, teman-teman, dari dua contoh ini, meskipun banyak contoh-contoh lain yang saya pelajari, saya baca, saya teliti juga, tapi nanti akan terlalu panjang. Saya ingin menyimpulkan bahwa koral dengan high nutrient balance rasio 23:1 ini hidup subur meski tanpa diberi makan, tanpa tambahan pakan koral atau segala macamnya. Tetapi kalau kita memberikan pakan koral tambahan, suplemen aditif buat koral ini, saya tidak berbicara dulu mengenai big three, makro, mikro ya, elemen ya. Jadi kita bicara di sini adalah nitrat fosfat. Kalau kita menambahkan unsur nutrien nitrat fosfat pada koral, pada yang kondisi high nutrien ini dengan rasio 23:1 ini mampu memanfaatkan pakan koral itu untuk meningkatkan kualitas pertumbuhannya dengan lebih baik, kurang lebih 30%. Tapi dengan catatan ini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan rasio yang lebih tinggi dari 23:1 ini, dengan adanya pakan koral ini yang merupakan tambahan nutrien, berarti dia bisa lebih baik lagi pada rasio yang lebih tinggi. Katakanlah lebih daripada 30%-nya lagi. Sehingga kalau 30% saya hitung-hitung antara 32:1. Lalu yang kedua, koral dengan low nutrien. Kalau teman-teman memelihara koral dengan kondisi low nutrien undetect semua. Kalau di sini contohnya adalah over undetect, terlalu low. Bahkan kalau dihitung rasionya, kalau bisa dihitung dengan test kit pun rasionya over rasio 116:1. Maka koral hidup dengan kondisi cukup baik bila selalu diberi asupan pakan terus-menerus. Dan bila tidak diberi pakan atau dibantu oleh pemilik daripada koral ini, maka dia akan mengecil dan mati. Jadi jelas seperti pada video kedua saya katakan bahwa akuarium laut, balancing nutrien rasionya harus dan lebih tinggi daripada toleransi daripada Redfield rasio. Karena fokus daripada pemeliharaan akuarium laut adalah mengikuti batas range toleransi daripada koral dan zooxanthellae yang bersimbios antara keduanya. Koral mempunyai rasio 24:1, zooxanthellae mempunyai rasio 21-70, sehingga saya menggunakan pada video kedua menggunakan average 45. Jadi yang terbaik adalah rasio antara 21-70 dengan average 45. Dan koral dengan low nutrien yang kalau kita pelihara dengan semua low nutrien atau dengan over rasio, teman-teman di luar negeri banyak yang bilang saya menggunakan rasio 100-150/1, koral saya masih tetap baik. Oke, saya yakin bahwa itu bisa, tapi harus 100% pemilik daripada akuarium itu terlibat untuk membantu menambah nutrien yang diperlukan oleh koral itu untuk tetap bertahan hidup. Kalau tidak, maka dari hasil penelitian ini, hasil eksperimen ini dilakukan selama 1 tahun lebih. Jadi selama 1 tahun ini hasilnya adalah seperti itu. Jadi kalau dalam kondisi low nutrien semua, teman-teman tidak membantu koral dengan menambahkan nutrien, misalnya amino asid dan segala macamnya, maka koral akan tumbuh lambat dan mati. Jadi teman-teman sekali lagi, itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi kembali kepada teman-teman semua mau menggunakan rasio mana, mengikuti anjuran yang mana, Redfield rasio atau Magna rasio, atau teman-teman punya perhitungan sendiri. Apabila ada sanggahan ataupun ingin memberikan komentar ataupun katakanlah ingin menambahkan, silakan di kolom komentar atau menghubungi saya langsung.
Semoga apa yang saya sampaikan melalui video yang ketiga ini, bagian ketiga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sehingga kita sebagai river boleh ataupun dapat memelihara akuarium laut kita. Dan koral-koral yang menjadi fokus perhatian kita tumbuh dengan baik. Supaya tidak menjadi rusak ataupun mati. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam.